Oke, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan memahami konsep sederhana. Apa sih variabel acak itu, ya kan? Maka saya buatkan judul konsep variabel acak ya. Jadi gini, misalkan ada sebuah uang logam yang seimbang ya. Jadi kita buatkan ada sebuah uang logam ya. Uang logam yang seimbang. Nah, ini ada dua uang. Sebuah uang logam yang seimbang, salah satu contoh uang logam ya. Buatkan. Kan kalau uang logam kan berisi ada dua sisi ya. Sisi sisi angka dan sisi gambar ya. Uang logam itu ada dua sisi. Sisi angka saya tulis di sini sisi angka. Angka atau A. Kemudian bisa pula sisi gambar. Sisi gambar atau G. Ya. Ini akan dilambungkan sebanyak 3 kali. Ya, akan dilempar sebanyak 3 kali, ya kan? Dilambungkan sebanyak 3 kali. Dilambungkan 3 kali ya, gitu kan? Misalkan pada pengelambungan pertama itu yang muncul di lantai itu dia memunculkan angka misalkan. Terus pada pelambungan kedua dia memunculkan gambar misalkan. Terus pada pelambungan yang ketiga kalinya terakhir dia memunculkan angka lagi gitu kan. Nah, ketika pelambungan 3 kalinya ini, maka kita dapat dinotasikan dengan AGA. Angka gambar angka, gitu ya. Dengan ketentuan kita tahu bahwa kalau pelambungan sebuah uang logam sebanyak 3 kali, maka kita dapatkan ruang sampel. Sampelnya kan sudah tahu ya, kalau dalam matematika sampel itu S. Sampel kan kemungkinan semua muncul itu angka ketiganya. Angka gambar angka, kemudian gambar angka, kemudian angka gambar angka gambar angka, dan yang terakhir adalah gambar. Jadi sebuah uang logam ini kalau dilambungkan sebanyak 3 kali, dia akan muncul di salah satu ini pasti yang ada di sini. Maka di sini itu adalah kepastian ya gitu kan. Ini ruang sampel. Nah, kebetulan AGA ini di salah satu ada di sini gitu ya. Di sini ada AGA. Nah, ini. Oke, paham ya? Kemudian di sini ada definisi ya. Definisi apa? Definisi variabel X, variabel. Kan kita tahu definisi, kita definisikan suatu variabel X ya. Di sini ada variabel X, kita definisikan X itu variabel X kita definisikan sebagai banyak angka yang muncul, atau boleh juga banyak gambar yang muncul, atau boleh juga yang lain ya. Ini hanya salah satu contoh dari uang logam ya. Boleh nanti kalau misalkan yang lain selain uang logam bisa. Tapi di sini X bebas. Artinya di sini X saya definisikan X sebagai contohnya banyak angka yang muncul. Saya tulis di sini banyak angka yang muncul ya. Nah, ini. Itu kan. Nah, dari percobaan melempar sebuah mata uang logam sebanyak 3 kali yang tadi, maka nilai-nilai yang mungkin untuk X ya kan? Yang mungkin untuk X nilainya yang tadi. Nilai untuk X pada pelemparan yang 3 itu
yang 3 kali pelemparan, X adalah berapa? Banyak angka yang muncul. 0 ada nggak 0? Oh ada. Ketika angkanya nggak ada, yaitu GGG, berarti nggak ada angkanya kan? 0. Angkanya 1 ada nggak angkanya 1? Ada. GGA 1, GAG 1, AGG 1 kan? Berarti ada 1. Angkanya 1. Boleh nggak ketika X-nya ada 2, angkanya 2, ada nggak ya angkanya 2? Oh, GAA, AGA, AAG itu 2, itu kan. Ada yang angkanya 3, 3 ada, AAA 3. Yang 4 tidak ada. Nah, maksimal 3, itu kan. Itu ya. Nah, ini bisa saya jelaskan yang tadi saya sampaikan itu ya. Bahwa ketika X-nya 0 ya, jika X sama dengan 0, maka angka yang muncul adalah tidak ada. Angka yang muncul 0 ya. Berarti bersesuaian dengan kejadian, yaitu kejadian yang mana? G gitu ya. G. Itu tidak ada angkanya. Ingat, X itu angka. Sekarang jika X-nya sama dengan 1, berarti angka yang muncul ada 1, kan gitu ya. Karena X-nya 1, berarti angka yang muncul 1, yaitu berapa aja? GGA. Kita lihat di sini, GGA angkanya 1, terus GAG. Kita lihat yang satu lagi, AGG. Nah, gitu ya. Kita buat juga, kalau X-nya sama dengan 2, berarti angka yang muncul 2, yaitu yang kita lihat ada 2 di situ, yaitu GAA ya. GAA, AGA, AAG. Dan yang terakhir untuk X sama dengan 3, maka angka yang muncul ada 3, yaitu A semua, A. Itu ya. Nah, konsep variabel yang seperti ini yang dinamakan sebagai variabel acak, gitu kan. Nah, bisa dinotasikan selain X boleh, Y boleh, Z juga boleh, itu kan. Nah, ketika kita membicarakan dengan hubungannya dengan peluang pada pelemparan sebuah uang logam sebanyak 3 kali tersebut, maka kalau ditanyakan di atas, ketika X-nya sama dengan 1 kan, angka muncul 1 bersesuaian dengan kejadian munculnya 1 angka, itu kan, yaitu GGA, GAG, AGG, yaitu kan. Maka peluang jika ditanyakan, saya buat di sini peluang munculnya 1 angka, adalah berapa? 1 angka X-nya sama dengan 1, gitu kan. Berarti ada 3 per 8. GA, GAG, AGG, 3 dari 8. 8 dari mana? Jumlah yang ini, ruang sampelnya kan ada 8, ya. Maka ada 8. Maka kita tulis di sini adalah 3 dari 8 atau 3 per 8. Dengan demikian apa? Bisa kita tulis dengan demikian P peluang ketika saya tulis di sini pakai kode ya. P X sama dengan 1 sama dengan 3 per 8. Nah, seperti itu nulisnya. Ya. Kalau misalkan ditanyakan PX sama dengan 2 berarti sama 3 per 8. PX sama dengan 3 berarti 1 per 8. PX sama dengan 0 sama dengan 1 per 8.
Kalau total semua peluang dijumlahkan pasti akan menghasilkan 1 gitu ya. Karena peluang itu maksimal 1 itu. Oke. Ini adalah penjelasan dari konsep apa yang dinamakan variabel acak. Ya ini ya, yang konsep variabel X tadi itu dinamakan variabel acak. Oke. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.